Kerana apa saya balik ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Seharusnya ya, jangan menyangkal mentah-mentah dulu. Kita juga harus berani lihat realitanya seperti apa. Tidak miskin. Bandingkan dengan Malaysia yang ukurannya seorang dianggap tidak miskin apabila pengeluaran kebutuhannya per bulan di atas 900. Tapi di jumlah penduduk miskin, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Oke teman-teman, nah itu hari saya ada buat konten kan. Ya tajuknya itu adalah miskin di Malaysia itu tak sama dengan miskin di Indonesia ya. Oke, nah kalau video itu tentang ada World Bank, Bank Dunia itu membeberkan fakta bahwa Indonesia itu tingkat kemiskinannya sehingga 60,3% ya, hampir 170 juta orang yang miskin. Nah gitu, dalam video itu mereka ada juga beberapa konten kreator itu membahas, ada dicuitkan tentang Malaysianya juga ya. Kalau kalian belum nonton, nanti saya buat linknya di description box, kalian harus nonton ya. Nah kali ini saya ada terjumpa satu influencer Malaysia yang terkenal famous di Indonesia, yaitu Aisar Khalid. Oke, nah dia salah satu podcast, dia ada menceritakan kan, ditanya kenapa berbagi di Indonesia, lepas dia ada menjawab ya, katanya kalau di Malaysia itu sangat susah mencari orang miskin yang betul-betul miskin katanya. Tapi kalau di Indonesia itu mudah saja ya, di mana-mana ada gitu ya. Oke, nah ini saya juga mau menceritakan pengalaman saya, tapi sebelumnya kita tonton dulu bagaimana statementnya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, langsung saja. Kerana apa saya balik ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Kerana apa saya balik ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Nah itu potongan videonya ya, sebenarnya panjang lah. Ini podcastnya di salah satu podcast Denny Sumargo ya, kalau kalian menonton. Nah di sini ada statement 172 juta warga Indonesia miskin. Nah yang saya baca-baca di dalam komentarnya, mereka tak marah ya, karena itu memang adalah faktanya ya. Nah memang sangat susah mencari orang yang betul-betul miskin ya. Bedanya ya, saya lihat kalau miskin di Malaysia itu dia masih boleh menikmati makanan ya. Kalau di sana itu kalian boleh lihat lah ya, bukan saya cakap saja, di beberapa video ya mereka tidur di bawah kolong jembatan, di longkang-longkang sana pun masih ada, di Jakarta sana makan pun sangat-sangat susah. Tapi kalau di Malaysia ini ya, janji kalian rajin saja bekerja, kalian tak akan kelaparan gitu ya. Oke, so kalau dia berbagi di sini, dia rasa itu hari saya pernah satu tengok konten dia kan, dia pikir itu anti agak-agak kurang mampu lah ya di salah satu shopping mall, so dia belanja anti tuh barang-barang semuanya di Malaysia, di KL setahu saya itu ada videonya. Lepas dia bawa, dia sudah belanja, habiskan uang dia untuk belanja anti itu. Lepas dia bawa stroller itu pergi kereta. Wah, anti itu keretanya apa? Hilux oh. Nah nampaknya aja macam sederhana kan, orang Malaysia tipikalnya macam itu kan, berpakaian sederhana, tapi jangan salah, wow bukan orang yang biasa-biasa ya. Nah gitu, sedangkan kalau di Indonesia dia rasa ya semuanya hampir ya, kalau tepi-tepi jalan ya memang macam itulah. Nah di sini ada lagi kan, itu hari ada pro kontra tentang World Bank, Bank Dunia itu mengatakan 60,3% Indonesia itu miskin rakyatnya. Tapi ada yang membantah ya. Oke, kita dengarkan dulu ya bagaimana statementnya. Jom.
World Bank atau Bank Dunia mengatakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 172 juta orang atau sebanyak 60,3%. Ditambah lagi, dari Badan Pusat Statistik minta publik untuk bijak dalam membaca angka kemiskinan Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Karena katanya standar kemiskinan yang dirilis Bank Dunia ini dengan Indonesia beda angka. Aduh, seharusnya ya jangan menyangkal mentah-mentah dulu. Kita juga harus berani lihat realitanya seperti apa. Kalau standar nggak miskin itu cuma pengeluaran 595.000 per bulan atau 20-25.000 per hari. Coba bayangin, makan apa itu sehari 3 kali cuma 20.000? Gimana kalau orang tuanya punya anak dengan penghasilan sehari cuma 20.000 dan dikategorikan tidak miskin? Coba pikirkan, masih dibilang nggak miskin yang kayak gitu. Piye toh Pak Bapak, Bu Ibu masih menyangkal realita yang kayak gini? Perbandingan jumlah penduduk miskin versi Bank Dunia. Lihat aja ya. Indonesia itu yang paling tinggi, bahkan di bawah Filipina loh guys. Yaitu Indonesia itu 60,3% itu miskin, kata Bank Dunia. Nah, ini komentar dari para ternak. PA, jangan samakan penduduk Indonesia 275 juta dengan yang cuma penduduknya 35 juta, koplak. Ini namanya persentase, mau jumlahnya itu 1000 kayak, mau 10.000, mau 275 juta. Ya namanya persentase ya kayak gitu, 60%. 18% itu jadi persentase, bukan dari jumlahnya. Nih kapan nih para ternak itu pada cerdas gitu? Kayaknya para ternak itu harus dikasih vaksin TBC ya, biar siapa tahu vaksin TBC itu punya efek samping mencerdaskan otak. Jadi data kemiskinan Indonesia dari Badan Pusat Statistik akhirnya terbongkar. Hanyalah sebuah ilusi yang digunakan sebagai senjata pemerintah selama ini untuk mengelabui keadaan sebenarnya masyarakat Indonesia yang kebanyakan melarat. Bagaimana tidak, ukuran kemiskinan di Indonesia yang dianggap tidak miskin apabila pengeluaran seseorang di atas 600.000 per bulan atau 20.000 per hari. Ukuran 21.000 per hari dianggap tidak miskin. Okelah kita beli beras murah 12.000 per kilo untuk sehari, telur 3 butir 7.500 untuk sehari, totalnya sudah 19.500. Sisanya buat parkir untuk 1 hari. Dan itu kita anggap tidak miskin. Bandingkan dengan Malaysia yang ukurannya seorang dianggap tidak miskin apabila pengeluaran kebutuhannya per bulan di atas Rp980 atau sekitar Rp3.800.000 per bulan atau sekitar Rp126.000 per hari. Makanya ini ya, semua orang pada kaget ketika ukuran kemiskinan Bank Dunia menyebut 60,3% rakyat Indonesia masuk dalam kategori miskin karena ukurannya dikembalikan ke ukuran sewajarnya sebagai manusia yang hidup di tahun 2025. Sehubungan dengan kerja ya, kalau misalnya negara kita itu banyak pekerjaan ya, ada peluang-peluang pekerjaan, otomatis rakyat kita penghasilannya pun lebih tinggi kan, karena bekerja mesti ada pendapatan kan. Tapi ini masalahnya ya, ramai juga yang tak mau investasi di negara kita ya, membuat pabrik ataupun segala macamnya, jadi tak ada peluang pekerjaan untuk rakyatnya. Oke teman-teman, nah ternyata di sini laporan ya IMF, Indonesia nomor 1 tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Wow, nomor 1 kita ini di ASEAN ya, cukup mendunia, tapi masalah pengangguran pula. Oke, nah cukup menyedihkan sebenarnya ya. Oke, so mari kita dengarkan dulu bagaimana beritanya. Cum. Oh, di bawah Zimbabwe, Indonesia punya jumlah penduduk miskin terbanyak versi World Bank. Wow. Itulah kan, kadang pun sedih juga kan melihat negara kita sendiri semacam ini, tak ada pekerjaan, jadi orang pun terpaksa untuk
pergi merantau ke luar negara ya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan ya. Saya lihat, wow, perjuangan mereka pun mengerikan sebenarnya ya, sampai hati mereka itu pun di negara orang ya ilegal, dikejar-kejar ya kan, ditangkap, tak tenang hidupnya. Tapi gimana, mereka terpaksa walaupun memang betul itu salah ya. Di negara kita kalau tak semacam itu, jadi tak boleh makan ya, apalagi mau membangun, bermimpi kita untuk bangun rumah, beli barang mewah, kendaraan yang cukup ya, sedangkan masih memikirkan lagi besok mau makan apa, bisa makan lagi enggak gitu ya. Nah, ini adalah sebagian tempat di Jakarta, ibu kota kita. Itulah kan, di negara kita ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Masih banyak lagi rumah-rumah seperti ini ya. Masih ada juga lagi yang tinggal di depan-depan kedai, depan-depan toko orang kan, karena rumah pun mereka tak sanggup ya untuk membayar sewanya, apalagi makan. Selamat, Indonesia akhirnya masuk top 2 dunia. Bukan di sepak bola, bukan juga di Olimpiade, tapi di jumlah penduduk miskin menurut World Bank per April 2025. Jadi gini guys, Zimbabwe di urutan pertama dengan 84,2% dan di Indonesia berada di posisi 2 dengan 60,3%. Dunia nomor 2. Jangan salah, ASEAN nomor yang 1. di bawah kita tuh jauh banget loh. El Salvador cuma 25,1%, Brazil 20%, Iran 19%. Jadi bisa dibilang Indonesia dan Zimbabwe ngebut sendiri nih di jalur kemiskinan. Yang lain mah masih di gigi 2, kita udah ngeblong di gigi 6. Ini bukan kompetisi, tapi kok kita semangat banget ya ngejarnya. Mungkin karena bonusnya bukan medali, tapi realita pahit yang gak bisa di skip. Jadi kalian jangan suka ngetawain Zimbabwe ya, karena nyatanya kita gak beda jauh sama mereka soal kemiskinan. Katanya negara kita kayak sumber daya, tapi rakyatnya masih banyak yang susah makan. Lucu ya, tapi sayangnya ini bukan komedi loh. Yuk mulai sadar dan dorong perubahan, daripada terus-terusan jadi juara di statistik yang bikin kita sedih. Nah, prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini. Setelah kemarin pendidikan kita paling tidak jujur di dunia, kemiskinan paling tinggi nomor 2 di dunia, penegakan hukum paling buruk di dunia, ekonomi juga tidak terbaik di dunia, IQ terendah kita juga rata-rata, dan banyak sekali prestasi-prestasi yang lain yang telah diraih bangsa ini. Dan ini yang kemarin yang terbaru, laporan IMF, Indonesia nomor 1 tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. 5,2% penduduk Indonesia menganggur dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas. Belum termasuk mereka yang masuk usia kerja tapi memang tidak mencari pekerja, seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga. Aha, prestasi apa lagi yang akan kita lihat nanti ke depannya? Saya tidak tahu lagi. Semoga bangsa ini segera keluar dari prestasi-prestasi buram seperti ini. Tetapi anehnya, di tengah banyaknya prestasi buruk seperti ini, masyarakatnya puas, bangga, dan 80% puas dengan hasil yang diraih pemerintah ini. Aha! Oke teman-teman, saya mau cerita sedikit lah ya, karena nenek saya pun masih ada di Medan ya. Oke, nah sebenarnya bukan tidak ada pekerjaan di negara kita. Kenapa saya berani bilang begitu?
saya pun sangat susah mencari orang yang boleh jaga nenek saya di sana. Macam tolong-tolong sikit-sikit pun. Susah juga cari orang yang mau bekerja tahu. Sebenarnya orang itu dia menganggur, mereka malas juga lah. Nah, itulah ya kalian selalu bilang kan orang Malaysia itu malas. Padahal nyatanya ya banyak juga yang tak mau kerja ya. Padahal ada kerjaan ya. Saya berani boleh bayar juga lebih. Tapi mereka itu tak mau tahu. Nah, mereka mau ya berjualan sedikit-sedikit saja, disuruh kerja. Aduh, susah sekali cari orang kerja ya untuk jaga nenek saya. Padahal nenek saya pun masih boleh semuanya, cuma untuk teman-temankannya saja. Aduh, orang ini memilih kerja. Nah, gitu ya. Sebenarnya bukan tak ada kerja. Kalau mau berusaha ada juga sebenarnya peluang pekerjaan itu di sana ya. Tapi terkadang ya orang yang memilih kerja mau malas kan, mau kerja yang senang-senang saja. Gitu. Itulah pengalaman saya sebenarnya ya teman-teman. Oke, nah pengangguran tadi kata. Oke, nah ini membicarakan pasal pengangguran. Ternyata kita itu sudah agak mendunia ya. Nah, tadi katanya yang kedua termiskin. Lepas itu yang pertama itu nasib baik yang tak pertama kita ya. Pertama masih Zimbabwe katanya. Kita masih nombor 2. Oke, supaya kita jangan lagi semangat ya mencapai nombor 1 pulanya. Tapi di sini katanya nomor 1 tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN ya. Wow, oke, pencapaian yang agak memalukan sebenarnya kan. Karena pengangguran ini disebabkan banyak faktor sebenarnya ya, dan juga kemiskinan ya. Kenapa masih banyak orang yang miskin di negara kita? Itu tadi yang saya katakan ya, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Nah ya, pejabat-pejabatnya kita itu memang kaya raya, melimpah ruah uangnya. Disebabkan apa? Ya itu tadi, mengambil hak rakyat, korupsi ini paling mengerikan ya. Seharusnya itu adalah hak-hak rakyat kan, uang negara itu, tapi diambil sendiri masuk kantong kita sendiri ya, pejabat-pejabat. Nah, ini adalah jumlah penduduk miskin versi World Bank ya, bukan. Morning, jumpa lagi bersama saya Jantung Pisang ya. Wow, ini satu pencapaian terbaik lah dalam sejarah Presiden kita Pak Prabowo ya, dimana negara Indonesia nomor 2 jumlah penduduk termiskinnya terbanyak ya, sebanyak 60%, di bawah Zimbabwe ya. Sementara Malaysia yang kalian katakan ya, yang netizen dungu katakan ya, negara miskin ya, rakyatnya miskin ya, menduduki peringkat entah berapa, hanya 1,3% saja ya rakyat miskinnya. Luar biasa sekali pencapaian negara kita ya, dimana menciptakan rekor penduduk termiskin di dunia ya, paling ramai. Wow, terbaiklah ya, pencapaian yang perlu dibangga-banggakan ya dari kita rakyat Indonesia ya. Nah ini ada juga yang boleh terima, ada juga yang tak boleh terima ya. Tapi lebih ramai ya boleh terima, disebabkan realitinya sebenarnya sudah boleh kita lihat kan. Ramai juga rakyat Indonesia yang kesusahan ya. Itulah ya, mungkin kalian-kalian yang mengatakan ya tak sebaliknya macam itu, kalian menutup mata. Kasih juga ada yang menyangkal, terutamanya ya pemerintah ya kan, supaya tak terlihat kita itu lebih ramai orang yang miskinnya daripada orang yang hidup sederhana dan berkecukupan ya. Tadi tuh standar katanya minimal untuk satu hari 20.000 rupiah, itu sekitar 5 ringgit tahu untuk satu hari. Wow, mau makan apa itu ya? Sedangkan kita tahu di Indonesia pun biaya hidup pun, pokok harian pun sangat-sangat mahal juga ya, karena banyak juga barang yang tidak disubsidi. Nah begitu ya teman-teman. Oke, nah kita kembali lagi ke judul video ini ya. Saya ada cakap miskin di Malaysia tak sama dengan miskin di Indonesia. Kalau di Indonesia masih juga banyak yang kelaparan ya. Saya bukan menjelek-jelekan ya, tapi ini kita bicara fakta ya.
Oke, kalau di Malaysia ini yang saya lihat ya, tadi tuh juga konten kreator daripada Indonesia pun ada juga membandingkan dengan Malaysia ya. Ada banyak konten kreator yang mengambil contohnya dengan Malaysia. Oke, nah kalau di Malaysia bukan tidak ada saya cakap orang miskinnya. Di sini cakap terlalu sakit ya, terlalu jahat lah kita cakap miskin ya, menengah ke bawah gitu ya. Kalau di Malaysia kata lainnya B40 ya. Oke, B40. Tapi B40 di sini itu pun mereka itu masih boleh makan. Kalau dicakap ya, mereka masih boleh makan di warung, di kedai kan. Nah, disebabkan apa? Disebabkan mereka ini ya bekerja kan, bekerja otomatis mendapatkan uang. Nah, kembali lagi ke angka pengangguran di Indonesia itu susah mencari pekerjaan. Jadi apa yang boleh mereka harapkan daripada gaji mereka kan untuk mereka makan, kadang mereka itu tak ada kerja, jadi apa yang mereka mau makan. Nah gitu ya, penghasilannya tak ada ya. Kalau di Malaysia bezanya masih boleh lagi makan, setakat makan yang di kedai pun masih boleh lagi lah ya kan. Janji jangan malas. Kalau malas ya itu padan muka sendiri kan. Siapa suruh malas? Mestilah kan. Itu sebabnya Aizar Khalid itu datang berbagi ke Indonesia ya. Wow, terbaik. Terima kasih juga ya Aizar Khalid. Itulah ya, kalian netizen selalu hina Malaysia. Buktinya Malaysia juga yang menolong kita ya. Oke, supaya kita terbuka hatinya, melihat juga orang Malaysia juga yang mau berbagi ke negara kita ya. Ingat netizen kalian yang selalu memburukkan, menghina Malaysia. Oke. Nah, kalau boleh saya jujur ya, negara kita itu bukan miskin ya, negaranya ya. Rakyatnya ya memang kan tadi 60.3%. Nah, itu adalah faktanya ya. So, jangan dibantah. Tapi negara kita itu ya banyak sumber daya alam, tapi kitanya tak tahu cara mengelolanya ya. Kedua itu misalnya ada uang-uangnya itu pun ya dikurek, dikorusi dan sebagainya ya. Itu tadi ya. Kaya pun tak guna, tapi kita masyarakatnya tidak pandai untuk mengelola kekayaan tersebut kan. Sama juga seperti kalau kita sudah banyak uang kan, tapi kita hanya menghabiskan itu saja, lalu kita tidak bekerja kan, tidak kita pandai mengelola uang tersebut, lama-lama habis juga. Dibandingkan dengan orang yang rajin bekerja, walaupun gaji mereka itu ya tak banyak sangat gitu ya, tapi mereka rajin bekerja. Nah, itu berarti dia pandai ya untuk mengatur ekonomi diri sendiri. Nah gitu ya umpamanya ya teman-teman. Oke, saya pun berharap ya negara kita itu pun akan kedepannya ya akan baik juga kan, maju. Tapi makin kesini saya lihat wow, makin banyak sekali masalah, problem yang baru ya. Itulah ya, saya pun terasa wow, kenapa lebih parah ya tahun ini, pemerintahan yang terbaru ini. Tak tahu, mungkin awal-awal ya, kita tunggu nanti lagi ya. Oke, semoga jangan ada lagi ya. Tapi gimana jangan ada lagi ya? Mesti ada ya. Tak tahulah saya mau kata apa ya. Mungkin kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen, bagaimana pendapat Anda tentang Indonesia sekarang yang katanya digadang-gadang akan menjadi Indonesia emas. Tapi kalau melihat sekarang ini situasinya di negara kita, wow, ini menjadi Indonesia cemas takutnya ya teman. So itu adalah tanggapan saya sebagai warga negara Indonesia ya. Oke, nah kita pun mendoakan yang terbaik juga kan. Tapi itulah, tengok orang-orang atasan lah bagaimana cara mengaturnya. Segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada pandangan lain, berikan komentar Anda ya. Oke, see you on my next video with me, Misari. Bye.